Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Untuk mengawali segala aktivitas pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini diperhadapkan kepada kita. Renungan hari ini terdapat dalam Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum saya membawa kita sekalian berdoa, saya mau ingatkan kembali untuk fokus memusatkan hati dan pikiran untuk memahami firman ini, karena di dalamnya terdapat hal-hal penting untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Pun kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau percayakan. Saat ini kami sekalian ingin merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat memahami firman ini. Berkuasalah atas kami sehingga kami dapat menemukan kehendak-Mu atas hidup kami melalui firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 di bawah judul perikop berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita yang kita lalui ini, tentu saja kita mau cari kepastian. Kepastian akan segala sesuatu. Akan membuang-buang waktu saja kalau berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Jelas sekali bahwa yang pasti-pasti itu yang akan kita pilih. Begitu pula ketika kita memilih kepercayaan, harapan atas pilihan itu adalah kepastian. Kita mau cari kepastian akan segala sesuatu. Kita mau cari kepastian
Salah satunya, siapa yang bisa beri keselamatan untuk kita, sehingga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, akan ada yang menyelamatkan kita dan membawa kita pada surga itu, atau keselamatan yang kekal. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani dalam kepercayaan kita ini. Lantas apa kaitannya topik yang saya bawakan di awal ini dengan nas renungan hari ini? Kitab Imamat berisi begitu banyak nasihat, peringatan-peringatan, serta tata cara beribadah yang benar kepada Tuhan Allah yang telah memilih bangsa Israel atau bangsa keturunan Yakub ini. Dalam kitab ini disampaikan bahwa umat harus benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Menaruh harap kepada ilah lain itu tidak diperkenankan, termasuk dalam membuat patung-patung sembahan dan penyembahan kepada berhala-berhala. Tidak diperkenankan. Jadi percayanya umat itu seharusnya bukan asal-asalan, melainkan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Harus ditujukan untuk menyembah kepada Tuhan Allah saja. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tidak boleh beri tempat kepada ilah lain itu untuk masuk dalam kehidupan umat. Tidak boleh ada tawar-menawar. Iman harus murni dalam bentuk ketaatan yang sejati kepada Tuhan Allah. Tentu saja, jika mereka taat, maka akan mendapat berkat, sebagaimana isi keseluruhan dalam perikop ini. Tapi sebaliknya akan mendapat kutuk jika tidak taat dalam perikop berikutnya. Apa yang tertulis dalam nas ini pun amat sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini, untuk memberi jawab atas keraguan-raguan yang ada dalam hati kita. Kalau ditanyakan pada kita, apakah kita mau taat pada Tuhan dalam segenap hidup kita? Kita semua pasti akan jawab ya. Tapi kenyataannya seringkali hidup yang keras ini membuat kita meragukan kekuasaan Tuhan, sadar atau tidak sadarnya kita. Datang kepada dukun, mohon maaf salah satunya, paranormal, peramal ya, tukang-tukang sihir. Dengan alasan apapun itu sudah termasuk praktek menyembah berhala dan jelas menduakan Tuhan. Dalam Alkitab jelas tidak boleh menyembah ilah lain ataupun berhala dalam bentuk apapun. Keluaran 20 berbicara jelas tentang hal ini. Terkhususnya berkaitan pula dalam ayat yang ke-1 dalam perikop ini. Tapi masalah yang sering terjadi adalah kita mudah diperdaya oleh kuasa gelap yang seakan-akan itu datangnya dari Tuhan. Perkataan semacam biarpun datang pada dukun itu kan usaha kita untuk sembuh. Karena ilmunya dukun itu kan untuk kebaikan dan datangnya dari Tuhan juga. Dalih-dalih seperti inilah yang seringkali kita dengar. Dalih-dalih seperti ini pula yang membuat kita semakin tersesat. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus diuji. Kalau dia berasal dari Tuhan, pastilah dia akan memuliakan Tuhan, begitu sebaliknya. Dan juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk taat itu tidak cukup hanya pergi ke gereja. Sekali lagi tidak cukup, yang artinya bukan tidak harus ke gereja. Artinya tetaplah rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa. Tapi jangan lupa untuk rajin baca Alkitab, mencari kebenaran di dalam Alkitab melalui cara apapun, bertanya kepada yang lebih paham, atau kita cari sumber-sumber yang bisa memberi informasi kepada kita tentang isi dalam Alkitab ini. Ada begitu banyak cara ya. Karena Alkitab itu penting untuk kita pahami, dalami, karena Alkitab berisi firman Allah. Dalam Efesus 6 dikatakan Alkitab adalah pedang roh dalam bagian perlengkapan senjata Allah. Kemudian Yesus melawan pencobaan dari iblis di padang gurun dengan menggunakan
firman. Matius 4 ya. Walaupun kita tidak melihat iblis dengan mata telanjang, ketahuilah Bapak Ibu bahwa iblis akan selalu mencobai kita dengan cara apapun. Jangan sampai kita goyah, apapun yang terjadi jangan menjauh dari Tuhan, lalu lari kepada yang lain, jangan lari kepada kuasa gelap, karena tidak ada kesetiaan yang sejati jika mendua hati. Tidak ada kuasa yang sanggup menyelamatkan kita selain kuasanya Tuhan saja. Kalaupun ada, itu tidak bersifat kekal, hanya sementara. Menjadi Kristen sampai hari ini adalah pilihan kita, karena yakin bahwa kepercayaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kepastian akan segala sesuatu. Namun kita harus ingat Bapak Ibu bahwa kita harus memahami juga bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Karena Kristen itu perlu dihayati dan diimani, bukan sekedar kepercayaan yang hanya bersifat seremonial. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah setia untuk mencari kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini. Sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh pengaruh-pengaruh apapun di dunia ini, kuasa-kuasa gelap, melainkan kita akan dimampukan untuk tetap memelihara iman kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Kiranya kita sekalian dimampukan untuk hidup dalam iman sebagai Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami dalam merenungkan firman yang telah Engkau perhadapkan kepada kami. Biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berakar dalam hati dan kehidupan kami. Bersama dengan doa ini, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, supaya Tuhan berkenan untuk memberkati, menjaga, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kiranya hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami juga memohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga sepanjang hidup ini, kami boleh berada di jalan kebenaran yang Tuhan sediakan. Mampukan kami melanjutkan sepanjang aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhususnya saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di Eklesia Puruk Cahu dan juga Gereja Kopio Mohotara. Curahkan berkat-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga segala aktivitas pekabaran Injil, serta pelayanan di lingkungan jemaat hingga kategorial dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan boleh semakin dikenal dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Para pekerja, para pelayan Tuhan yang terlibat untuk melayani, biarlah boleh Engkau anugerahkan hati sebagai hamba yang taat dan setia melayani semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Adapun program yang dikerjakan melalui majelis jemaat, kiranya boleh membawa pertumbuhan yang sejati bagi jemaat Tuhan. Para penasehat gereja pun kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui setiap perkataan boleh membawa semangat dan sukacita untuk mendukung kemajuan gereja maupun masing-masing pribadi yang ada di dalamnya. Inilah seru doa kami Tuhan, jadilah apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.